Meski diambil dari jarak yang lumayan jauh, tapi William sangat mengenalinya. Sejenak laki-laki itu melirik istrinya yang masih saja sibuk dengan ponselnya. Ingin rasanya ia menunjukkan foto itu, tapi William urungkan, bukti itu masih kurang. William yakin anak buahnya pasti bisa mendapatkan bukti yang lebih dari sekedar foto itu. Setelah itu, William membalas pesan tersebut dan meminta anak buahnya untuk mencari bukti yang lebih. William menghembuskan nafasnya. Ia tidak menyangka kalau istrinya tega mengkhianati pernikahannya, dan parahnya lagi, Valerie ternyata masih menjalin hubungan dengan Alex. Aku pikir dengan kita menikah, hubungan mereka benar-benar sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Mereka tetap menjalin hubungan seperti sebelumnya. William bergumam dalam hati. Setelah itu ia memutuskan untuk tidur. Besok William harus ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes DNA yang ia lakukan. Meskipun Maurah sudah mengakuinya, tapi William tetap membutuhkan bukti yang kuat. Rasanya William tidak sabar menanti esok hari, karena sebelum pergi ke rumah sakit, ia berencana untuk ke rumah ibunya terlebih dahulu. Belum ada setengah hari, William sudah sangat merindukan putrinya, ingin rasanya terus bersama dengan bidadari kecilnya. Setelah itu, William memutuskan untuk merebahkan tubuhnya dan beristirahat. Sayang, tunggu papa besok ya. Besok pagi papa akan mengajakmu jalan-jalan, William membatin. Setelah itu ia berusaha untuk memejamkan matanya dan tidur. Sementara itu Valerie masih sibuk berbalas chat dengan Alex. Keduanya kembali merencanakan sesuatu karena rasanya belum puas jika keinginannya belum juga tercapai. Alex berencana untuk menghancurkan William. Itu sebabnya ia mendekati Valerie, karena dengan wanita itu tujuan Alex akan tercapai. Malam yang gelap kini sudah berubah menjadi pagi. Pukul 7 William sudah siap dengan pakaian kerjanya. Laki-laki itu sengaja bangun lebih awal agar bisa ke rumah ibunya lebih cepat. Setelah itu William baru akan ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes DNA yang ia lakukan kemarin. Kamu mau kemana, Mas? Jam segini udah rapi banget. Valerie melontarkan pertanyaan saat melihat suaminya sudah berpenampilan rapi, sedangkan dirinya baru saja bangun. Padahal hari ini Valerie ada janji dengan manajernya mau ke kantor. Memangnya kenapa? William balik bertanya. Jujur, Valerie cukup kesal dengan balasan dari suaminya itu. Hari ini aku ada janji dengan, aku sudah tahu. Ya sudah, aku pergi sekarang. William memotong ucapan istrinya. Setelah itu ia melangkah keluar dari kamarnya. Valerie mendengus kesal. Ia merasa jika sikap suaminya sekarang berubah. William yang sekarang bukanlah William yang dulu. Sangat berbeda. Valerie masih memperhatikan suaminya dari atas balkon hingga masuk ke dalam mobil. Setelah itu ia memutuskan untuk mandi dan bersiap untuk pergi. Di jalan, William tidak berhenti tersenyum. Sejak semalam ia sudah menyiapkan nama untuk putrinya. Rasanya William tidak sabar ingin segera sampai di rumah ibunya. Dengan begitu ia bisa melihat wajah cantik putri kecilnya. William juga ingin bicara empat mata dengan Maura. Setelah menempuh perjalanan sekitar 50 menit, kini William sudah sampai di rumah ibunya. Laki-laki itu melangkah masuk menuju ruang tengah. Terlihat jika putrinya saat ini tengah ditimang oleh ibunya. Soraya gegas William menghampirinya. Tak lupa ia melepas jas miliknya lebih dulu. Selamat pagi sayang. William mencium pipi lembut putrinya. Jam segini sudah pergi dari rumah. Memangnya istrimu belum pulang? Katanya pergi keluar kota. Soraya melontarkan pertanyaan karena putranya datang begitu pagi. Sudah pulang mah, tapi katanya hari ini mau pergi, ujar William seraya mengusap lembut wajah putrinya. Maura mana mah? Tanya William. Lagi sarapan. Kamu sudah sarapan apa belum? Soraya balik bertanya. Belum, nanti saja, kata William. Oh ya, sudah dapat nama? Tanya Soraya. Sudah dong mah, namanya Shakila Asalina Maheswari, jawab William. Mendengar itu Soraya tersenyum dan mengangguk. Namanya cantik secantik anaknya. Soraya mencium pipi cucunya. Sini sayang, sama papa dulu ya. William mengambil alih putrinya. Jujur ia merasa menjadi laki-laki paling bahagia setelah kelahiran putrinya itu. William menimang putrinya dengan penuh kasih sayang. Melihat
Melihat itu Soraya tersenyum. Terlihat jika putranya sangat bahagia. Jujur ia juga merasa bahagia karena sudah sejak lama Soraya ingin sekali menimang cucu. Meskipun ia mendapatkan cucu dengan cara yang salah, tapi Soraya akan tetap menyayangi Shakila karena perbuatan William yang salah. Anak sama sekali tidak bersalah. Soraya sama sekali tidak peduli dengan kasta dan derajat Maura karena ia sadar dirinya juga berasal dari keluarga biasa. Derajat Soraya diangkat setelah menikah dan menjadi istri Bram. Itu sebabnya Soraya sama sekali tidak peduli dari mana asal-usul Maura. Justru ia merasa kasihan setelah mendengar cerita dari putranya. Selang beberapa menit, Maura sudah selesai dengan sarapannya. Jujur wanita itu merasa bahagia karena keluarga William mau menerima dirinya. Selesai sarapan, Maura bangkit dan beranjak menghampiri putrinya. Seketika langsung Maura terhenti saat melihat William tengah menimang putri kecilnya. William terlihat begitu bahagia. Sayang, kalau papa lagi kerja, kamu tidak boleh nakal ya. Kasihan mama, ujar William seraya mencium pipi Shakila. Maura tersenyum melihat pemandangan langka itu. Jujur andai posisi Maura adalah seorang istri dari William, sudah dapat dipastikan ia akan menjadi wanita yang sangat bahagia. Seketika senyum Maura luntur saat mengingat siapa dirinya. Ia sadar kalau dirinya tidak mungkin bersanding dengan William. Maura, kamu sudah selesai sarapannya? Tanya William. Sontak Maura terkejut mendengar pertanyaan itu. Iya tuan. Tuan sudah lama? Maura balik bertanya. Lumayan. Oh ya, tolong jangan panggil tuan lagi. Rasanya kurang enak didengar. William mengajukan protes. Seketika Maura diam. Ia bingung sendiri harus memanggil apa. Terus saya harus memanggil apa? Maura menatap laki-laki yang ada di hadapannya dengan tatapan bingung. Mas mungkin, tapi terserah kamu sajalah. William memberikan saran. Sedangkan Maura masih diam. Ia benar-benar bingung harus memanggil apa. Oh ya, aku sudah ada nama untuk anak kita. William mengalihkan pembicaraan. Seketika Maura menatap laki-laki yang ada di hadapannya itu. Namanya siapa? Tanya Maura. Shakila Asalina Maheswari. Tanya jawab William dengan tersenyum. Bagus namanya. Maura memuji. Nama yang William berikan benar-benar bagus. Kamu suka? Tanya William, sedangkan Maura hanya mengangguk. Lalu tangannya terangkat untuk membelai wajah ayu putrinya itu. Di lain tempat saat ini, Rosa dan Andrea sedang dalam perjalanan menuju ke butik. Keduanya berencana untuk menikah. Setelah Andrea selesai dengan tugasnya, laki-laki itu memang baru pulang dan mereka sudah sepakat untuk menikah di bulan ini. Sejujurnya Pram tidak begitu setuju dengan pernikahan putranya, tapi Andreas tetap memaksa. Setelah mendengar cerita dari Soraya, Pram merasa telah ditipu, tetapi Andreas sama sekali tidak peduli akan hal tersebut. Laki-laki itu tidak peduli dengan masa lalu calon ayah mertuanya. Itu sebabnya Pram tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan Rahma. Mereka tidak ingin putranya kembali kecewa seperti sebelumnya. Sayang, yang ini cocok nggak? Tanya Rosa untuk meminta pendapat kepada calon suaminya. Ini adalah gaun ketiga yang Rosa coba. Itu terlalu terbuka, aku tidak suka. Andreas kembali memprotes gaun yang dicoba oleh Rosa untuk yang kali ini. Bagian terlalu terbuka dan Andreas tidak suka karena nantinya akan jadi bahan pertontonan para tamu undangan. Padahal ini warnanya bagus loh, ujar Rosa yang memang sudah jatuh cinta dengan gaun tersebut. Iya, tapi bagian terlalu aku tidak suka. Andreas menjelaskan kenapa ia meminta Rosa untuk mencoba gaun yang lainnya. Baiklah, Rosa mengalah. Wanita itu kembali mencari gaun yang lainnya. Sementara itu Andreas kembali memainkan ponselnya. Tiba-tiba saja pesan dari ibunya masuk. Dengan segera Andreas membuka dan membaca pesan tersebut. Laki-laki itu
dengan kemeja berwarna putih menyipitkan matanya ketika membaca pesan dari ibunya. Rahma, Andreas, kamu yakin akan menikah dengan Rosa? Apa tidak ada wanita lain selain Rosa? Kamu tahu sendiri kan kalau ayahnya itu yang sudah membunuh Om Bram. Maaf Ma, Andreas akan tetap menikah dengan Rosa, dan untuk kasus itu hanya masa lalu Ma. Andreas yakin kalau ayahnya Rosa sudah berubah. Baiklah kalau kamu tetap memaksa, tapi jangan menyesal nantinya. Andreas mengusap wajahnya dengan gusar. Kedua orang tuanya benar-benar tidak setuju dengan keputusannya itu, tapi Andreas tetap memaksa untuk menikah dengan Rosa. Andreas sama sekali tidak peduli dengan masa lalu calon ayah mertuanya itu. Yang terpenting Rosa mencintainya. Sayang, bagaimana dengan yang ini? Rosa kembali muncul dengan gaun yang berbeda. Wanita itu kembali meminta pendapat dari calon suaminya. Apakah sudah sesuai keinginan atau belum? Sangat cocok di tubuh kamu. Warnanya juga cantik, menyatu dengan warna kulit kamu. Andreas bangkit dan berjalan mendekati calon istrinya. Laki-laki itu sangat takjub dengan penampilan Rosa. Jadi mau yang ini saja Mas. Rosa kembali meminta pendapat. Iya, yang ini saja, ujar Andreas yang sudah jatuh cinta dengan gaun tersebut. Ya sudah, aku ganti dulu ya. Rosa kembali masuk ke dalam ruang ganti untuk mengganti gaun tersebut. Rasanya Rosa tidak sabar ingin segera menikah dengan Andreas. Dengan begitu kehidupannya akan terjamin. Rosa tidak akan kesulitan lagi untuk mencari uang. Sekarang mau kemana lagi? Tanya Andreas. Setelah dari butik, mobil yang mereka tumpangi baru saja keluar dari parkiran. Bagaimana kalau makan dulu? Jawab Rosa. Perutnya memang sudah sangat lapar karena tadi pagi Rosa belum sempat sarapan. Ya udah kita makan dulu. Andreas mengangguk setuju. Setelah itu mobil melaju menuju ke sebuah restoran yang cukup terkenal. Dalam perjalanan, Rosa terus tersenyum. Wanita itu benar-benar bahagia. Bahkan rasanya ia tidak sabar ingin segera menikah dengan Andreas. Seminggu telah berlalu. Sebentar lagi impian Rosa untuk menjadi nyonya Andreas akan menjadi kenyataan, karena setelah ijab kabul nanti Rosa resmi menjadi istri Andreas. Rasanya Rosa tidak sabar lagi ingin segera disahkan. Begitu juga dengan Rianti. Wanita itu juga sudah tidak sabar ingin mempunyai menantu tajir. Kamu cantik banget, ibu sampai pangling liatnya, ucap Rianti yang benar-benar takjub dengan kecantikan putrinya itu. Rosa yang mendengar itu seketika tersenyum bahagia. Selangkah lagi untuk menjadi nyonya besar akan segera terwujud. Ibu juga cantik. Andreas dan keluarganya udah datang apa belum Bu? Tanya Rosa. Saat ini ia masih duduk di depan meja rias. Keduanya akan melaksanakan ijab kabul di sebuah gedung yang telah Andreas sewa. Sebentar lagi kayaknya datang, saut Rianti, sedangkan Rosa hanya mengangguk. Sebentar ya, ibu lihat dulu keluar, ujar Rianti. Kemudian sementara itu Rosa hanya mengangguk. Setelah ibunya keluar dari kamar, Rosa mengambil ponselnya. John, bagaimana? Apa sudah ada kabar tentang Maura? Belum, sepupumu itu seperti hilang di telan bumi. Aku sudah mencarinya ke sana kemari, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Ya sudah, teruskan pencariannya. Ibuku masih sangat membutuhkan wanita sialan itu. Oke. Setelah itu Rosa memilih untuk tidak lagi membalas pesan dari Johnny. Rosa sudah menyuruh Johnny temannya untuk mencari Maura. Tiba-tiba saja Rosa mendengar panggilan ibunya yang katanya Andreas serta keluarganya sudah datang. Rosa kembali merapikan penampilannya. Setelah itu ia memutuskan untuk turun ke bawah. Para tamu undangan sudah memenuhi ruangan. Rosa berjalan dengan sangat hati-hati, tentunya dibantu oleh ibunya dan beberapa kerabat. Mata Rosa tidak bisa lepas dari wajah tampan Andreas. Setelan jas hitam membalut indah di tubuh kekar Andreas benar-benar sempurna. Bagaimana? Apa bisa kita mulai acaranya? Tanya Pak Penghulu. Kini Rosa dan Andreas sudah duduk berhadapan dengan Pak Penghulu. Bisa lebih cepat lebih baik, saut Rianti.
Ibunda Rosa. Setelah itu acara pun akan segera dimulai, tetapi tiba-tiba sebuah suara menghentikan aktivitas mereka. "Maaf, apa benar Saudari Rianti dan Rosa ada di sini?" tanya seorang pria dengan seragam polisi. Seketika semuanya menoleh ke arah sumber suara tersebut. Begitu juga dengan sepasang calon pengantin tersebut. "Benar, ada apa Bapak menanyakan anak saya dan saya sendiri?" saut Rianti. Jujur pikiran dan hatinya mendadak tidak tenang. Handoko yang duduk di sebelah istrinya juga merasa panik. "Kami ditugaskan untuk membawa Saudari Rianti dan Rosa ke kantor polisi. Ini surat penangkapannya," ujarnya seraya menyerahkan surat tersebut. Dengan segera Handoko bangkit dan menerima surat itu. "Ini pasti salah, Pak. Istri dan anak saya tidak mungkin bersalah," ujar Handoko membela putri dan istrinya. Sementara itu Andreas hanya diam. "Ayo bawa," titahnya. Dengan segera dua polisi itu membawa Rosa dan Rianti keluar dari tempat tersebut. "Bapak jangan asal bawa ya, kami sama sekali tidak bersalah. Ini pasti jebakan." Rianti berusaha untuk memberontak, tetapi dua polisi itu tetap menyeretnya. "Pak, jangan bawa istri dan anak saya. Ini pasti hanya salah paham," ujar Handoko. "Nanti bisa dijelaskan di kantor polisi," ujar Pak Polisi tersebut. "Mas, kenapa kamu diam saja? Aku tidak bersalah, Mas Andreas," Rosa berteriak meminta pembelaan dari calon suaminya, tetapi Andreas hanya diam. Ingin rasanya Andreas mengejar Rosa, tetapi Pram menahannya. Seseorang tidak akan pernah berurusan dengan polisi jika memang tidak bersalah. Suasana pun menjadi riuh dengan adanya kejadian tersebut.